Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Selamat siang. ya, selamat siang, Bapak Ibu, sedulur Ombudsman di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Hari ini saya Eni Nur Aini kembali hadir menyapa Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam dialog interaktif yang dilaksanakan di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Dan kali ini sangat spesial sekali. Hari ini suatu kehormatan bagi kami untuk pembicara di dialog interaktif kali ini sudah ada orang-orang hebat. Saya sapa dulu yang pertama ini ada Dokter Haja Ninik Isnaini ya Bu ya, Dirut RSUD Kabupaten Tangerang. Halo, selamat siang Ibu. Siang, Nani bukan ini ya. Nani, sorry, mohon maaf ya. Ya Ibu Nani, sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Dan ada Bapak Rahmat Setiadi, Dirut RSUD Derajat Prawira Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak Rahmat ya. Ya. Ya, Pak Rahmat, baik. Terima kasih Bapak Ibu, dan satu lagi ada Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Laporan, Bapak Jainal Mutakin. Halo, selamat siang, Kang Jain. Warahmatullahi wabarakatuh, Jenny. Mudah-mudahan ya, sehat juga ya. Amin, alhamdulillah sehat. Sebelumnya minal izin wal faizin dulu, masih suasana Lebaran. Ya, sebenarnya ini satu lagi pembicara kita yaitu Direktur Utama RSUD Banten, tapi mungkin akan menyusul karena masih on the way gitu. Gitu. Oke, baik, langsung saja Bapak Ibu, untuk dialog interaktif kali ini kami mengangkat tentang kesiapan RSUD di Banten dalam menangani pasien COVID-19 gitu. Dan beberapa RSUD rujukan di Provinsi Banten yang seperti kita ketahui itu yang utama ada di RSUD Banten sendiri, kemudian di Derajat Prawira Negara, dan di RSUD Kabupaten Tangerang, ada juga di Kota Tangerang ya. Betul ya Ibu, Bapak? Ya, betul. Ya. Mungkin pertanyaan pertama bisa dijelaskan dari RSUD Derajat Prawira Negara, bagaimana Pak hingga saat ini kesiapan dari RSUD Prawira Negara nih dalam menanggulangi COVID-19 Pak? Baik. Derajat Prawira Negara merupakan satu rumah sakit yang salah satunya adalah rujukan dari SK Kementerian Kesehatan yang beserta dengan Bu Nani, direkturnya dari RSUD Tangerang. Sebelumnya memang kemarin kita awal-awal kita agak sedikit kebingungan masalah APD, masalah pelayanan, karena kita harus bisa bagaimana penanganan pasien-pasien COVID dan pasien-pasien umum. Dan alhamdulillah untuk sekarang penanganan masalah APD kita alhamdulillah sudah siap, insya Allah sudah ada buffer, sudah ada juga teman-teman yang ya untuk mempersiapkan 3 bulan ke depan itu sudah ada tim-timnya masing-masing sudah kita persiapkan. Dan pelayanan alhamdulillah kita sudah siapkan, sudah kita pisahkan antara pelayanan yang COVID dan non COVID. Jadi kita insya Allah sih sudah sudah lebih siap dibandingkan bulan-bulan kemarin untuk penanganan COVID. Dan memang dibandingkan bulan-bulan kemarin, RSDP memang sekarang agak sedikit banyak ya pasien-pasien COVID-nya, karena mulai dari sebelum 1 minggu sebelum hari raya sampai sekarang setelah hari raya pasien-pasien lebih meningkat. Kenapa? Mungkin agak sedikit kendor ya pengawasan dan pembatasan, sehingga physical distancing dari masyarakat juga yang berkurang, sehingga lebih meningkatkan pasien-pasien di COVID gitu loh. Jadi kita perawatannya pun kita meningkat, yang tadinya mulai menurun pasien-pasiennya, nah sekarang mulai meningkat sampai hari ini. Mudah-mudahan ke depan itu bisa juga karena pemeriksaan di PPK 1 di Puskesmas dan di
klinik mungkin juga agak sedikit lebih banyak sehingga menimbulkan peningkatan juga. Itu juga bisa terjadi sih. Saya kira itu. Iya, untuk saat ini Pak ada berapa Pak mungkin pasien yang ditangani oleh RSDP Pak? Untuk saat ini kita ada 9 pasien di RSDP yang perawatan. Kalau yang perawatan. Ya, yang perawatan. 9 pasien ya Pak ya? Ya. Oke. Yang ini udah terkonfirmasi COVID-19 atau hanya PDP aja Pak? Ini masih konfirmasinya rapid non rapidnya kita kan sudah kirimkan swabnya itu ke Dinkes. Termasuk saya juga berterima kasih kepada RSUD Tangerang Dr. Nani. Saya juga karena sudah mulai bisa memeriksa PCR sendiri. Kemarin saya sudah bersurat mudah-mudahan di RSUD Tangerang kita bisa periksakan juga. Selain kita juga mudah-mudahan kita juga sedang berusaha untuk bisa meriksakan sendiri untuk PCR-nya. Dan untuk sementara ini kita mengirimkan ke Dinkes dan ada beberapa mungkin ke Rumah Sakit Tangerang. Oke. Kalau terkait SDM sendiri Pak, apakah mencukupi di RSDP Pak atau masih membutuhkan tambahan atau bagaimana Pak? Insya Allah alhamdulillah kalau untuk SDM kita cukup. Artinya kita siap kalau misalkan ada peningkatan pun insya Allah mudah-mudahan siap. Tapi mudah-mudahan tidak meningkat ya, termasuk ruangannya pun. Pelebaran perawatan kita sudah siapkan ke arah mana pelebaran itu perluasan perawatan kita sudah siapkan termasuk SDM-nya pun, baik itu dokternya, perawatnya, serta gizi dan penunjang lainnya. Oke. Termasuk sarana prasarana pun sekarang sudah dianggap mencukupi, Pak? Memang ada sedikit kendala sih. Salah satunya adalah ronsen portable. Ronsen. Itu yang ronsen yang mobile itu yang kita memang nggak punya. Itu yang agak menyulitkan ketika kita akan meronsen pasien-pasien dari COVID itu jadi agak sedikit kendala itu memang. Oke, baik. Oke. Apa ada bantuan Pak dari pemerintah atau dari kementerian terkait kekurangan tersebut, kendala tersebut, Pak? Alhamdulillah ada. Kita masih menunggu dari bantuan Gubernur Bandung. Nah, cuma masih belum ACC untuk pembelian itu. Tapi sudah diakomodir oleh provinsi dan saya juga terima kasih kepada provinsi telah memfasilitasi. Memang belum terrealisasikan, tapi sudah ada ininya, arahnya ke sana dan proyeknya sudah ada. Insya Allah ke depan mungkin dalam beberapa hari, mungkin beberapa minggu itu bisa terrealisasi. Oke, baik. Terima kasih Pak. Beralih ke RSUD Kabupaten Tangerang. Mohon izin Ibu Dokter. Ya, dengan pertanyaan yang sama Bu, untuk pertama bagaimana kesiapan dari RSUD Kabupaten Tangerang Bu dalam menangani COVID-19 ini? Baik, saya kira sama dengan RSDP, jadi kami memulai kegiatan pelayanan COVID ini sejak mendapatkan penetapan dari Kementerian Kesehatan melalui SK bahwa RSUD Tangerang dengan RSDP ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk PIE, penyakit infeksi emerging. Mohon izin untuk presentasi PowerPoint. Mungkin bisa ditampilkan, ya, kalau bisa. Oke, baik. Apakah bisa dilihat? Belum muncul, Ibu. Belum muncul? Belum. Mungkin sambil dijelaskan saja, Ibu, sambil menunggu. Oh. Muncul, Bu? Nah, sudah, Bu. Sudah. Sudah muncul ya? Sudah, Bu. Iya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kami mendapatkan SK dari Menteri Kesehatan ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan PIE di Provinsi Banten bersama dengan RSDP Serang.
Hmm. Kemudian pelayanan COVID kami meliputi yang pertama pencegahan penularan, kemudian klinik COVID, IGD COVID. Untuk pencegahan penularan ini kami tentunya mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahwa setiap pengunjung di rumah sakit harus menggunakan masker, kemudian juga diperiksa suhu tubuhnya dan cuci tangan pakai sabun. Ya. Baik anak-anak maupun dewasa, kami mencoba untuk memberikan masker pada semua pengunjung RSUP Tangerang. Kemudian masih bisa dilihat presentasi kami? Ya, masih Ibu. Masih ya. Masih. Ya. Nah, ini adalah klinik COVID. Ini kami laksanakan pada bulan Maret karena waktu itu banyak sekali permintaan dari WNI yang baru pulang dari negeri terjangkit dan membutuhkan pemeriksaan dan meyakinkan bahwa mereka sehat. Ya, sehingga kami buka dan rata-rata di awal buka itu bisa 90 pasien per hari. Dan di bulan Mei ini sudah menurun karena banyaknya rapid test di rumah sakit lain dan rapid test yang dilaksanakan secara massal oleh Dinkes Provinsi Banten maupun Dinkes Kabupaten Kota. Nah, ini adalah total pelayanan kami di rawat jalan COVID atau klinik COVID sejak bulan Maret sampai dengan 27 Mei 2020. Di bulan Maret totalnya 574, kemudian bulan April 447, dan di bulan Mei 142. Jadi total selama 3 bulan kami sudah melayani 1.163 pasien rawat jalan COVID. Kalau untuk saat ini Bu, ada berapa Bu? Maaf? Kalau untuk saat ini pasien yang sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang berapa? Itu belum. Saya selesaikan dulu ya Bu ya. Oke, baik. Untuk IGD COVID kami sempat buka tenda bantuan dari BNPB selama hampir 1 bulan untuk lokasi atau tempat screening pasien yang masuk ke rumah sakit Tangerang. Diperiksa di anamnesa di situ dan kalau perlu rapid test sehingga meyakinkan bahwa diagnosanya tidak mengarah ke COVID. Nah, ini adalah jumlah rawat inap yang kami layani. Di bulan Maret kami melayani 22 pasien yang positif COVID ada 7. Kemudian April 90 pasien yang positif COVID 33. Dan bulan Mei 90 pasien yang positif COVID 32. Jadi total pasien yang kami layani 202 dengan positif COVID 72 pasien. 72. Yang meninggal pasien ada 16, 9 positif COVID. Ya, nah ini adalah isolation room atau ruang isolasi kami dengan 7 tempat tidur, tekanan negatif, dan kami sudah mengembangkan ke gedung lainnya untuk antisipasi puncak dari kasus ini, dan saat ini sudah operasional 1 gedung khusus untuk COVID di luar isolation room tadi. Kemudian kami juga mempunyai laboratorium infeksi bersama dengan Inarespon, di mana kami bisa pemeriksaan PCR, polymerase chain reaction, untuk swab-swab yang diambil oleh dari pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit se-Provinsi Banten. Jadi kami menjadi laboratorium rujukan di Provinsi Banten berdasarkan penunjukan dari Menteri Kesehatan. Ya. Nah, ini adalah laboratorium kami, dan di samping memeriksa swab, kami di awal Maret itu di kala rumah sakit se-Indonesia membutuhkan virus transfer media atau VTM, kami membantu membuatkan dan mengirim VTM ke beberapa provinsi di Indonesia, dan lebih dari 10.000 VTM yang sudah kami kirimkan.
Oke. Ini adalah radiologi diagnostik mobile yang kami tempatkan di klinik COVID. Ya, kami juga melayani CT scan dan juga pelayanan ambulans untuk pasien COVID. Ya. Inilah rencana pengembangan kami menyiapkan sampai 81 bed yang siap untuk menerima pasien COVID. Demikian dasar kami, dan saat ini kami merawat 28 pasien yang positif 18 dan yang 10 menunggu pemeriksaan. Oke. Ya. Ya, baik. Cukup banyak ya Bu yang ditangani oleh RSUD Kabupaten Tangerang. Iya. Ya. Apakah Ibu ada kesulitan tidak Bu? Maksudnya apakah ada kendala-kendala yang berarti yang dirasakan oleh RSUD Kabupaten Tangerang dalam menanganinya Bu? Kendala di awal COVID ini di bulan Maret terutama sama di semua se-Indonesia. Semua rumah sakit mengalami kendala untuk APD. Kemudian juga BMHP tertentu, dan alhamdulillah sampai saat ini bantuan dari Kemenkes, kemudian dari BNPB, dari Dinkes Provinsi Banten maupun kabupaten mensupport kami, dan insya Allah APD ini aman. Ya, ada beberapa APD yang memang sulit di pasaran, yaitu N95 yang tentunya menjadi pemikiran kita bersama bagaimana untuk mendapatkan barang tersebut, dan mudah-mudahan menjadi pemikiran dari pemerintah pusat. Ya. Kemudian juga karena kami ditunjuk sebagai laboratorium rujukan, kemampuan pemeriksaan kami satu hari baru 30 dengan mesin PCR yang ada. Sebenarnya kami punya satu lagi mesin TCM, tes cepat molekuler, tapi kami masih menunggu cartridge-nya, belum datang sampai sekarang, impor dari Amerika, dan kalau cartridge itu datang, kami bisa menambah jadi 70 spesimen per hari yang bisa kami periksa. Oke. Baik. Tapi sampai saat ini masih bisa tertangani dengan baik ya Bu? Atau pelayanan masih optimal ya Bu? Ya, pelayanan masih dijalankan dengan optimal ya? Ya, insya Allah. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dokter, dan beralih ke Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan, Kang Jen. Ya. Mohon tanggapannya nih Kang Zainal terkait apa yang sudah dipaparkan oleh RSUD Kabupaten Tangerang maupun RSUD Derajat Prawira Negara terkait kesiapannya dalam menangani COVID-19 dalam persepsi pelayanan publik. Apakah menurut Kang Jen ini sudah sangat efektif atau belum, Kang Jen? Ya, terima kasih TNI. Selamat siang Pak Rahmat dan Ibu Nani. Terima kasih kami ucapkan sudah bisa bergabung siang ini di tengah kesibukannya. Saya juga mohon izin untuk menyampaikan terlebih dahulu minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita selanjutnya. Tidak lupa juga Pak dan Ibu, kami sampaikan ucapan banyak terima kasih atas kerja keras dan perjuangannya selama ini untuk menghadapi atau menanggulangi kondisi dengan adanya virus COVID-19. Saya kira memang sudah banyak cerita, kisah, dan bukti yang sudah kita ketahui bersama bahwa perjuangan ini tidak mudah. Dan kami sangat mengapresiasi betul dan teriring selalu doa dari kami warga Banten khususnya agar Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, diberikan selalu kekuatan, kesabaran, serta dimudahkan dalam menjalankan amanat dan tugas yang sekarang sedang dilakukan. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang tentu saja perspektif layanan publik seperti yang tadi TNI sampaikan, ini memang kami juga menyampaikan terima kasih atas respon yang cepat. Mungkin Bapak maupun Ibu barangkali sudah
sempat mendengar, waktu itu kami berkomunikasi langsung dengan narahubung yang diberikan oleh masing-masing RSDP maupun RSUD Kabupaten Tangerang. Di akhir Maret kami mendapatkan informasi waktu itu Ombudsman Republik Indonesia betul-betul ingin mendorong agar pemerintah yang sudah mengeluarkan keputusan melalui Kementerian Kesehatan betul-betul memberikan dukungan yang maksimal atau optimal kepada seluruh rumah sakit rujukan yang ditunjuk agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, tapi juga tidak mengenyampingkan aspek keselamatan bagi para tenaga kesehatan yang bertugas. Kami memperoleh informasi dari kuesioner atau instrumen survei kesiapsiagaan yang disampaikan dari RSDP Kabupaten Serang maupun RSUD Kabupaten Tangerang di akhir bulan Maret, dan kami sangat berharap kondisi saat ini sudah jauh lebih baik. Waktu itu kami dari Ombudsman Republik Indonesia mengumpulkan data dari seluruh Indonesia, seluruh rumah sakit rujukan. Kita coba mintakan informasi dan data di tengah kesibukannya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Namun respon yang baik juga kami apresiasi sekali, dan itu menjadikan bahan bagi Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik mendorong kepada pemerintah agar memberikan dukungan yang maksimal dan secepat-cepatnya, karena kita tahu penyebaran dari COVID-19 juga sangat cepat dan masif sekali sifatnya gitu. Dan sudah ada beberapa berita yang juga sangat miris sekali ketika tenaga justru akan menjadi beban dari pandemi COVID-19 karena atau kurangnya dukungan alat pelindung diri bagi para tenaga kesehatan yang bertugas. Mudah-mudahan kami berharap Pak dan Ibu agar kondisi dari 2 bulan yang lalu, kami mencatat waktu itu informasi yang kami minta berkaitan dengan kesiapsiagaan dari aspek sumber daya manusia, kemudian layanan konsultasi maupun referensi, kemudian juga di bidang kerjasama, artinya koordinasi juga dengan pemerintah pusat, serta yang terakhir beberapa pertanyaan yang menyangkut antara lain mengenai perlindungan bagi para tenaga kesehatan, dukungan pemerintah baik dari segi anggaran maupun kebijakan, serta pengelolaan limbah medis waktu itu yang salah satunya menjadi concern atau salah satu sebetulnya aspek yang diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dalam dokumen yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Januari tahun 2020. Saya kira ini juga yang menjadi rujukan kita semua. Kami hanya memastikan bahwa protokol atau pedoman tersebut dilaksanakan dengan optimal di lapangan. Dari beberapa catatan itu memang kami sangat menghargai kejujuran, keterus-terangan yang disampaikan dari RSDP maupun RSUD Kabupaten Tangerang, sehingga kami bisa menyampaikan kondisi dan fakta real di lapangan agar bisa mendorong pemerintah bisa lebih suportif lagi bagi para RS rujukan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat ataupun para ODP, PDP maupun yang terkonfirmasi positif. Bapak Ibu, kami mohon izin barangkali nanti kita diskusi. Ombudsman Banten saat ini menerima paling banyak aduan melalui posko pengaduan daring atau online COVID-19 Ombudsman Republik Indonesia di antara seluruh provinsi yang ada yang memiliki perwakilan Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten mendapatkan pengaduan paling banyak. Walaupun dari kuantitas atau jumlah aduan yang berkaitan dengan layanan kesehatan, jumlahnya masih tergolong minim. Tapi saya kira concern dari layanan aduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Ombudsman berkaitan dengan layanan kesehatan tersebut menjadi concern juga banyak pihak atau banyak masyarakat. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini di waktu yang bisa kita manfaatkan bersama-sama dengan baik, bisa kita diskusikan bersama-sama. Tapi saya kira itu dulu TNI sebagai pengantar. Oke, baik. Terima kasih Kang Jenal.
Kang Jenal, terkait laporan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten tentang kesehatan, mungkin bisa dijelaskan secara spesifik? Oh, ya. Seperti apa? Ya. Ada laporan yang memang masuk dan Ombudsman terima. Kami sudah lakukan validasi dan mengkonfirmasi kepada pelapor yang menyampaikan informasi tersebut. Yang pertama memang berkaitan, tadi sudah disinggung oleh Ibu Nani, berkaitan dengan kemampuan atau kecepatan kita dalam memastikan atau mengkonfirmasi status bagi ODP maupun PDP. Apakah betul yang bersangkutan positif atau negatif, dinyatakan positif atau negatif. Jadi kami melakukan juga koordinasi dengan tim Ombudsman RI di pusat, berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan maupun lembaga Eijkman di Bandung waktu itu. Kami menyadari bahwa ada keterbatasan yang ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang dinyatakan sebagai ODP atau PDP misalnya, dilakukan tes swab terhadapnya, namun hasilnya rata-rata harus menunggu lebih dari 7 hari. Bahkan ada yang menunggu harus lebih dari 14 hari. Ini menjadi salah satu concern dan isu yang disampaikan kepada Ombudsman. Apakah misalnya yang bersangkutan bisa memperoleh informasi hasil tes swab itu lebih cepat atau tidak? Karena ini kan berkaitan dengan satu, kalau pelapor itu kebetulan adalah seorang karyawan, dia harus menjelaskan kepada perusahaan atau tempat kerjanya status sebenarnya yang bersangkutan ini apa, sehingga bisa diambil kebijakan dalam perusahaan. Apakah misalnya dia harus mengkarantina diri sendiri cukup, atau dia harus dikarantina atau diisolasi di rumah sakit. Namun informasi itu juga, informasi atau kendala tadi, kendala keluarnya atau proses hasil tes swab itu yang dirasakan masih terlalu lama, sekitar rata-rata 7-14 hari, ini menjadi keluhan yang disampaikan kepada Ombudsman. Yang kedua, ada masyarakat yang melaporkan lebih mungkin aspek mengenai edukasi dan sosialisasi yang diharapkan bisa menjangkau hingga aparat yang paling dekat dengan masyarakat, misalnya kelurahan atau desa, serta RT dan RW. Sehingga misalnya jika ada satu orang warga, misalnya dia melihat tetangganya Pak dijemput misalnya menggunakan ambulans, kemudian karena dinyatakan misalnya dia suspek, tidak ada informasi yang lengkap yang diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat pertama dia mengalami kebingungan, disinformasi. Yang kedua, dia juga mengalami kecemasan dan kekhawatiran karena apakah misalnya tidak ada upaya untuk melakukan tes, misalnya menggunakan rapid test kepada masyarakat sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan orang yang tadi dijemput. Ketika bertanya kepada aparat setempat, baik di desa, kelurahan, hingga kecamatan, tidak ada informasi atau penjelasan yang memadai. Saya kira memang dua hal ini tidak langsung berhubungan dengan layanan yang disediakan atau diselenggarakan oleh RSDP maupun RSUD Kabupaten Tangerang. Tapi mudah-mudahan dalam kesempatan ini ada tambahan informasi Pak yang bisa melengkapi kebutuhan informasi masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa memperoleh informasi yang lebih baik lagi mengenai penanggulangan COVID-19 ini. Karena kali gitu tadi ada dua hal itu. Oke, baik. Terima kasih Kang Jen. Ya, hanya 2 laporan ya berarti yang masuk yang terkait pelayanan kesehatan ya? Ya, yang sudah kita validasi 2 laporan itu berkaitan dengan hasil tes swab yang mungkin dirasa lama. Yang kedua mengenai koordinasi hingga aparat yang paling dekat dengan masyarakat, mungkin di tingkat desa, kelurahan, hingga RW atau RT setempat yang kurang menjelaskan atau menyampaikan informasi secara baik kepada masyarakat, sehingga tadi timbulnya bingung, cemas, takut, dan seterusnya. Terima kasih. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Kang Jenal. Kembali ke Pak Rahmat. Izin Pak, kembali bertanya lagi. Untuk kesiapan anggaran dan sistem konsultasi dan referensi, Pak, bisa dijelaskan di RSDP seperti apa? Baik, terima kasih. Tapi tadi itu dari Ombudsman, terima kasih masukannya.
Mungkin untuk saya klarifikasi dulu untuk pemeriksaan swab atau PCR yang lama. Kalau RSDP itu memang kita pengiriman swabnya itu masih mengirim ke Litbangkes dan salah satunya adalah ke Rumah Sakit Kabupaten Tangerang. Kita juga memohon ke Rumah Sakit Tangerang, walaupun memang sebelumnya kita belum mengirimkan ke Rumah Sakit Tangerang, tapi kita kebanyakan ke Rumah Sakit ke Litbangkes, dan itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Cukup lama itu artinya kita tinggal menunggu pengiriman. Memang butuh waktu cepat. Kita paling 2 hari sudah terkirim. Artinya setiap pasien sudah swab langsung dikirim gitu. Cuma kan hasilnya mungkin saya juga mengerti Litbangkes itu adalah rujukan dari seluruh Indonesia, dan mungkin pasiennya juga enggak 100-200, akan banyak sekali. Nah, itu mungkin yang banyak. Itu satu. Terus yang kedua, informasi ke daerah, artinya di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, mungkin akan lebih baik kita berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Dinas kesehatan, kalau di rumah sakit derajat itu selalu berhubungan dengan dinas kesehatan. Saya kira untuk di Tangerang dan di tempat lain pun akan sama. Jadi kita berhubungan dengan dinas kesehatan untuk mengenai perujukan pasien, di mana di suatu tempat itu didapatkan seorang terduga COVID. Jadi untuk sosialisasi mungkin RSDP memang kurang berkontribusi, karena kita menerima pasien rujukan dari dinas kesehatan, dan informasi yang lebih dalam dan lebih baik itu dari dinas kesehatan. Jadi nanti dinas kesehatan yang ke daerah-daerah, dan itu sebetulnya sudah melakukan kita, karena informasinya karena kita selalu berinformasi. Dan alhamdulillah sih untuk anggaran, alhamdulillah rumah sakit sangat dibantu sekali oleh Pemda Kabupaten Serang, dan saya berterima kasih kepada Bupati Kabupaten Serang dan jajaran Pemda. Alhamdulillah kita Anda kemarin adakan refocusing dan khusus diperuntukkan untuk RSDP dan penanganan COVID yang lain, termasuk dinas sosial dan yang lain. Dan alhamdulillah kita sudah terpenuhi, dan alhamdulillah dalam kondisi sekarang untuk penanganan 3 bulan ke depan sih APD dan laboratorium, termasuk rapid test, kita alhamdulillah dapat kiriman dari Kementerian Kesehatan, dan itu setiap periodik kita dikirim, dan alhamdulillah sudah terpenuhi. Dan saya terima kasih kepada Kementerian Kesehatan juga sudah mengirimkan secara periodik untuk rapid test dan untuk APD. Itu berarti sekali buat kita, di mana kesulitan dalam memenuhi APD sendiri. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sebelum lanjut, Pak, saya mau nyapa dulu nih Pak Dr. Dadang Hamzah, Direktur Utama RSUD Banten. Pak, selamat bergabung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik, kita lanjutkan ya Pak ya. Mangga Ibu. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, kembali ke Pak Rahmat, Pak. Izin bertanya, Pak, bagaimana dengan upaya identifikasinya, Pak? Apakah ada kerjasama dengan para ahli, Pak? Ini maksudnya gimana? Ya, untuk kesiapan sistem konsultasi dan referensi ini, Pak, apakah RSUD Derajat Prawira Negara menyediakan upaya gitu, ada upaya identifikasi dan kerjasama dengan para ahli, Pak, baik para ahli tempat atau secara nasional, bagaimana? Iya, otomatis kita juga bekerja sama ya, artinya di rumah sakit sendiri kan ada teman-teman dokter-dokter yang memang khusus untuk menangani ini, dan kita tidak satu orang yang menangani. Artinya kita berkoordinasi, dan setiap
minimal 1 minggu itu sekali dan bisa lebih bisa untuk berkoordinasi untuk penanganan COVID ini. Selain itu juga kita berkonsultasi juga dengan EPID, dengan epidemiologi, dengan data-data pasien, terutama dengan gugus. Gugus itu kan tidak seluruh lapisan stakeholder kan masuk dalam gugus. Jadi kita juga berkoordinasi di gugus gitu. Dari mulai KPS, Dandim, lalu dinas kesehatan, lalu juga pemerintah. Nah itu juga kita koordinasi untuk menangani kasus ini karena itu kan bukan lagi miliknya rumah sakit, tapi untuk miliknya semua lapisan baik dari atas sampai bawah untuk penanganan pandemi. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Izin sebelum ke Pak Dirut RSUD Banten ke Ibu RSUD Kabupaten Tangerang, Bu Dokter, izin Bu Dokter. Bu. Silakan. Iya, izin bertanya Bu, mungkin yang kita tahu kan tadi sudah dijelaskan bahwa banyak sekali pelayanan terkait COVID-19 ini di RSUD Kabupaten Tangerang Bu. Apa saja program perlindungan Bu, seperti jumlah personil, jam kerja atau yang lainnya untuk menangani pasien suspek atau positif COVID-19 ini Bu? Perlindungan bagi tenaga kesehatannya nih Bu. Kalau jumlah personil insya Allah mencukupi dan tentunya dari aspek perlindungan kita tentunya mentaati kaidah-kaidah K3RS terutama ya, kemudian juga untuk APD di masing-masing unit sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pusat maupun dari BPI, dan kami berusaha untuk memenuhi standar tersebut. Kemudian juga dengan cleaning secara periodik untuk ruangan-ruangannya, drainage dan lain-lain sesuai dengan protap yang ditetapkan. Ya, aman ya Bu ya berarti untuk petugas. Ya, kami berupaya untuk meminimalkan risiko. Oke. Siap, terima kasih. Lalu Bu, apakah Rumah Sakit RSUD Tangerang ini telah menerapkan standar administrasinya Bu, termasuk biaya yang ditanggung oleh pasien untuk pelayanan suspek atau positif COVID-19 ini Bu? Sesuai dengan peraturan Permenki maupun Permenkes, untuk pasien yang positif tidak dipungut biaya karena akan diklaim ke Kemenkes. Apabila gratis ya Bu semua? Ya, apabila pemeriksaannya swab negatif sesuai dengan pesertaannya, apabila BPJS kita klaim ke BPJS. Gitu, oke. Mekanismenya apakah sama seperti BPJS secara umum ya Bu ya? Kalau menggunakan BPJS? Kalau memang negatif swabnya sesuai dengan prosedur klaim BPJS secara umumnya. Kalau yang positif, Kemenkes sudah membuat panduan teknis secara klaim, di mana verifikatornya adalah BPJS. Jadi sebelum dikirim ke Kemenkes, diverifikasi dulu oleh BPJS setempat. Oh, begitu. Tapi bagaimana Bu kalau misalkan seperti masyarakat umum Bu yang bukan suspek COVID-19, misalkan saya ingin mendapatkan surat keterangan negatif atau tes itu bagaimana Bu? Kalau mandiri saat ini banyak ya, dengan adanya memang kami belum melayani sebelum ada pelonggaran PSBB, karena kami khawatir ada masyarakat yang minta ke RSU surat keterangan bebas COVID untuk mudik, jadi bertentangan dengan pemerintah pusat. Tapi karena sekarang ini sudah ada pelonggaran PSBB dan armada penerbangan sudah mulai operasional, banyak masyarakat yang meminta rapid test ataupun pemeriksaan PCR untuk kepentingan syarat supaya bisa bepergian keluar daerah dengan pesawat. Dan kami sudah jadi untuk membuka layanan ini dengan mandiri dan berbayar. Berbayar. Jadi tentunya BMHP-nya pun juga kita beli sendiri, bukan dari donasi ataupun dropping dari pemerintah pusat maupun provinsi Banten atau kabupaten kota. Kita belajar dari BLUD kami sendiri.
Oke, jadi mekanismenya saya ke RSUD atau bagaimana Bu? Atau ada secara online atau bagaimana? Iya, ke RSUD kemudian mendaftarkan di medical check up sehingga akan dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Oke, baik. Kalau di puskesmas belum bisa ya Bu? Puskesmas setahu saya tidak melayani hal itu. Tidak Bu ya. Berarti tetap harus ke RSUD rujukan ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin terputus lagi nih dengan Pak Dirut RSUD Banten. Ya, untuk ke Kang Jen dulu, Kang Jen. Halo? Ya, Ya, untuk di Ombudsman Perwakilan Banten sendiri saat ini masih posko daring itu masih terus dibuka ya, Kang Jen? ya. Posko Masih terus pengaduan daring atau online itu, kita akan tetap gelar atau kita buka hingga akhir Juni mendatang. Harapannya tentu saja tidak diperpanjang. Mudah-mudahan semuanya mereda dan betul-betul walaupun sekarang sudah ada judul baru namanya new normal, tapi mudah-mudahan kita bisa kembali ke normal yang betul-betul bisa mengoptimalkan kembali aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan. Begitu Tani. Oke, baik. Ya, lalu Kang Jen, saya mohon izin menyampaikan mungkin beberapa hal yang terkait langsung dengan layanan rumah sakit, meskipun tidak masuk dalam laporan atau pengaduan yang disampaikan melalui posko pengaduan dari Ombudsman yang diselenggarakan sejak April hingga Juli yang akan datang. Tapi beberapa suara maupun aspirasi, informasi dari masyarakat kita tetap terus pantau, baik sifatnya datang dari media massa maupun media sosial. Kita coba kaji dan dalami informasinya, dan mudah-mudahan ini jadi kesempatan yang baik bagi terutama RS rujukan yang ada di Provinsi Banten untuk bisa memberikan juga klarifikasi ataupun sekedar melengkapi informasi yang beredar di masyarakat. Yang pertama barangkali isunya mengenai jika dengan layanan untuk COVID-19 di RS rujukan baik di RSDP maupun RSUD Kabupaten Tangerang, karena yang kami dapat informasinya yang khusus menyelenggarakan layanan bagi pasien atau masyarakat yang diduga terjangkit COVID-19 adalah RSUD Banten. Apakah layanan untuk unit lainnya yang dilakukan di rumah sakit tetap berjalan, dan bagaimana masyarakat bisa tetap merasa dirinya terjamin jika misalnya berobat ke rumah sakit, tidak lagi takut, namun juga bisa menerima layanan rumah sakit secara optimal. Meskipun tadi misalnya RSDP dan RSUD Kabupaten Tangerang dijadikan sebagai RS rujukan. Yang kedua, kami kemarin juga menyoroti secara cukup berkaitan dengan upaya masyarakat yang memanfaatkan layanan dari pihak swasta. Meskipun ini mungkin sifatnya opsional, tapi waktu itu concernnya adalah agar penyebaran COVID-19 betul-betul jadi meskipun ada masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengakses layanan dari pihak swasta, misalnya dalam penyediaan ambulans, kemudian pemakaman dan seterusnya, namun kita mendorong agar koordinasinya tetap berada di bawah Dinas Kesehatan dan juga arahan maupun panduan dari rumah sakit setempat yang merawat sebelumnya pasien yang bersangkutan tersebut. Nah, ini apakah kami juga ingin memastikan apakah ini sudah bisa dijalankan, apakah ada protokol yang diperbarui, kan misalnya ada masyarakat yang ingin mengambil opsi, sekali lagi sudah saya mau memanfaatkan layanan swasta karena merasa mungkin layanan swasta meskipun lebih mahal, tapi untuk standar masyarakat tersebut bisa lebih nyaman. Apakah ini bisa diterima?
atau yang tadi misalnya apakah upaya Ombudsman untuk agar ada standarisasi layanan tidak hanya dari pemasaraannya di rumah sakit, juga kita memastikan agar layanan swasta tersebut itu tetap mematuhi protokol atau pedoman yang telah ditentukan oleh pemerintah. Saya kira beberapa isu tadi soalnya tentang surat keterangan negatif yang sekarang dicari-cari oleh pegawai negeri maupun pegawai swasta untuk menyelenggarakan perjalanan dinas tadi sudah sempat ditanyakan juga oleh TNI gitu. 3 isu tersebut saya kira mungkin bisa jadi bahan untuk bisa dilengkapi informasinya baik dari RSDP maupun RSUD Kabupaten Tangerang. Terima kasih TNI. Oke, baik. Terima kasih Kang Jen. Ya, beralih ke Pak Dirut RSUD Banten. Pak, bisa mendengar suara saya, Pak? Ya, saya bisa mendengar, Bu. Tapi mukanya Ya. belum muncul ya, Nomornya Pak? nggak ada ya? Iya, belum muncul. Mungkin kameranya belum di-on di sana, Pak. Oh iya, Bu. Udah Ya, sudah tidak apa-apa. bisa ya. Assalamualaikum Dokter Ahmad, Dokter Ani, Pak Sakit. Ya, baik. Ya, izin Pak Dirut, izin bertanya untuk kali ini tema kita adalah kesiapan RSUD di Provinsi Banten dalam penanggulangan COVID-19. Yang kita tahu bahwa RSUD Banten merupakan RSUD rujukan utama ya Pak di Provinsi Banten. RSUD yang di SK-kan oleh Gubernur setelah SK dari Kementerian, Ibu. Ada 3 RSUD, yaitu RSUD Banten, Balaraja, dan Cilegon ya. Sebelumnya yang di SK oleh Menteri itu RSDP dan Rang dan RSDP. Ya. Iya. Iya Pak. Bagaimana Pak pelaksanaannya saat ini? Apakah berjalan dengan lancar atau ada beberapa kendala yang harus dihadapi Pak? Ya, saya kira kami masih merupakan RSUD rujukan. Artinya kami seluruh rumah sakit, seluruh tempat tidur rumah sakit itu disediakan hanya untuk merawat pasien COVID. Jadi tidak ada pelayanan pasien yang lain. Dan kami menerima rujukan-rujukan dari seluruh rumah sakit. Nah, itulah bedanya kami disebut sebagai rumah sakit rujukan. Kami tidak menerima dari puskesmas, Bu. Ya, jadi kami menerima dari rumah sakit yang lain. Oke. Ya Pak, bagaimana saat ini Pak pelaksanaannya Pak? Apakah ada kendala-kendala yang berarti? Oh ya, kalau kendala-kendala, ya kami selama ini sudah merawat hampir 300-an lebih ya jumlah pasien. Ya, sehingga kalau kendala kecil-kecil saya kira biasa ya, karena ada perubahan dari kami tadi pelayanan rumah sakit secara umum, kemudian kami khusus melayani COVID untuk seluruh ruangan. Dari tadinya kami tempat tidur 135, sekarang kami 250 untuk seluruhnya untuk pelayanan COVID. Ya, saya kira perubahan-perubahan tadi tentu ada perlu penyesuaian, tetapi kami menganggap hal itu bisa berjalan dengan cukup lancar. Oke. SDM dan sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap mencukupi atau masih butuh penambahan, Pak? Kalau untuk kapasitas yang sekarang kami cukup mencukupi. Kami ada ya 21 dokter spesialis, 51 dokter umum, dan secara total ada 581 SDM yang melayani pasien COVID untuk 250 tempat tidur. Oke. Ruang isolasi berarti keseluruhannya ya Pak, yang 250 tadi ya?
menjadi ruang isolasi COVID. Ya, karena tidak Seluruhnya ya melayani berarti yang ya. lain. Seluruhnya itu. Oke, baik Pak. Bagaimana dengan perlindungan bagi tenaga medisnya Pak? Apakah ada sistem atau mekanismenya tersendiri Pak? Iya, Ibu. Jadi yang pertama kami melakukan medical check up untuk seluruh karyawan yang akan bekerja sebagai tim COVID. Karyawan-karyawan yang unfit to work di dalam tim COVID tidak kami ikut sertakan. Demikian juga medical check up kami laksanakan durante pekerjaan, ya, dilakukan rapid test, pemeriksaan laboratorium darah, fisik, dan juga di ronsen. Pegawai-pegawai yang ketemu mengalami gejala itu langsung kita terapi, dan jika memang tidak memungkinkan dianggap unfit untuk bekerja, ya kita akan istirahatkan. Kemudian selain medical check up, kami menyusun suatu protap untuk memasuki ruang perawatan dan meninggalkan area perawatan dengan suatu prosedur di mana ketika dia akan melewati daerah perawatan menuju ke tempat steril ataupun nanti pulang, itu dia harus pertama masuk menggunakan APD, ketika keluar dia disemprot dengan desinfektan, kemudian mandi dulu, ya, kemudian baru dia pulang melalui jalur daerah yang steril. Kemudian kami juga memberikan suplemen multivitamin tambahan, dan kami juga memberikan akomodasi berupa karantina di hotel-hotel kepada pegawai yang bekerja. Dan yang terakhir tentu kita akan selalu memantau tim dokter spesialisnya terhadap pekerja yang bekerja, ya, sehingga kalau ada gejala-gejala itu segera kita ketahui dan kita lakukan pemeriksaan, bukan hanya medical check up berkala, Bu. Ya. Oke, baik. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Lalu Pak, bagaimana dengan koordinasi dengan RSUD lainnya ataupun dengan Dinas Kesehatan saat ini berjalan dengan baik atau ada kendala lain Pak? Ya, saya kira sangat baik kita koordinasinya. Nah, selama ini juga pasien-pasien yang kita rawat itu berasal dari koordinasi seluruh rumah sakit di Provinsi Banten. Nah, saat ini yang kita rawat yang berasal rujukan dari seluruh rumah sakit jumlahnya ada 90 sekarang, udah nambah lagi ya. 90 orang yang saat ini sedang dirawat. Ya. Ada akses khusus Pak berkoordinasinya atau hanya via misalnya? Kita komunikasinya biasanya melalui grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp dari para PIC rumah sakit dengan PIC rumah sakit Banten. Kalau koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pencegahan Pak dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kementerian Kesehatan RI bagaimana Pak? Kami terkoordinasi melalui Dinas Kesehatan. Ya, jadi Dinas Kesehatan, ya, kita laporan-laporan disampaikan dengan koordinasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Oke, baik, terima kasih. Pak, izin Pak, terkait pemberitaan di media nih saat ini RSUD Provinsi Banten sedang padam listrik, benar Pak? Mohon konfirmasinya. Wah, sudah teratasi dan itu sudah hanya teratasi. setengah hari ya Pak, 1,5 hari. Setengah hari, oke. Bisa dijelaskan Pak itu? Tidak padam. Ya, karena ada UPS, ada apa.
Ya padam sebentar, tapi UPS-nya masih ada. Oke, baik. Berarti sudah teratasi ya Pak, saat ini sudah terkendali dan sudah bisa dimanfaatkan ya. Iya. Ya, baik. Halo Pak Dadang. Halo, ya putus sebentar Iya. tadi Bu. Ya baik, terima kasih. Berarti sudah teratasi ya Pak ya, sudah nyala kembali ya. Iya Ibu. Oke, baik, terima kasih. Pak, izin Pak, kalau terkait pembuatan surat keterangan nih dari RS dari rumah sakit, apakah di RSUD Provinsi Banten juga melayani Pak? Iya, sebagai rumah sakit rujukan, kami hanya menerima pasien yang dikirim dari rumah sakit. Nah, oleh karena itu masyarakat saat ini belum mengakses secara langsung, ya kita belum buatkan akses secara langsung, masyarakat bisa mengakses kami. Nah, sehingga prosesnya itu saja itu kita belum ada. Oke. Baik, itu kalau boleh bisa dijelaskan Pak, apakah ada biaya yang harus kami keluarkan Pak untuk mendapatkannya? Tidak ada Bu, kita untuk pelayanan COVID harus gratis. Iya. Oke, termasuk kami yang membutuhkan ya masyarakat umum, bukan yang suspek COVID-19. Ya, masyarakat pelayanan rumah sakit untuk COVID kita tidak dipungut biaya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih. Mungkin beralih ke RSDP kembali nih Pak Rahmat. Silakan. 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 Oh, hilang. Halo Bu Eni. Tadi juga sama yang satu itu. Halo Bu Eni. Ya. Bu En. Waduh, apa nih? Sinyal dia kayaknya kok. Iya, sinyalnya kali. Wah, tiba-tiba menghilang Pak. Silakan Pak. Pak Rahmat, begini saja Pak. Ya, silakan. Saya mewakili Bu Eni sampai kembali ya Pak. Ya, silakan Pak, silakan. Nani dan Pak Danang. Iya Pak. Kita sambil diskusi menunggu Bu Eni kembali. Tadi beberapa hal yang sudah sempat disinggung. Memang ada ini Pak. Tadi Pak Danang sebetulnya mungkin agak ada miskomunikasi. Masyarakat terutama pegawai negeri maupun pegawai swasta yang mulai memberlakukan new normal dan kembali lagi aktif untuk melakukan perjalanan dinas Pak, diwajibkan untuk mengurus surat keterangan sehat ataupun hasil rapid test maupun PCR dan swab. Nah ini ada juga pertanyaan Pak, apakah ada standar biaya yang diterapkan oleh rumah sakit misalnya, meskipun kita juga tahu belum semua rumah sakit memberikan layanan untuk memberikan tadi ya surat keterangan sehat ataupun hasil rapid test dan sebagainya. Ya. Monggo Pak Rahmat atau Ibu Nani terlebih dahulu. Monggo Pak Rahmat dulu barangkali Pak. Baik, terima kasih. Baik, memang sebagian yang MCU itu banyak karyawan swasta maupun karyawan pegawai negeri, ASN yang meminta surat keterangan untuk bebas COVID.
Eh, Kalau di RSDP memang kita mengadakan medical check up itu tidak bisa memakai PCR. Nah, mungkin beda dengan kalau di Tangerang, mungkin bisa dalam waktu dekat itu mengasih pemeriksaan PCR. Kalau kita mengadakan pemeriksaan PCR hanya untuk pasien-pasien saja yang dirawat, gitu. Jadi kalau untuk bebas COVID ada yang menggunakan kriteria PCR, kita tidak bisa memfasilitasi itu. Saya kira itu. Kecuali untuk pemeriksaan pakai rapid test itu masih bisa kita fasilitasi. Saya kira itu, Pak. Silakan. Rapid test bisa ya, Pak? Kenapa, Pak? Halo. Gimana? Nah, itu ada Halo. misalnya biaya bagi masyarakat yang ingin mengurus. Oh, itu biaya. Boleh disampaikan, Pak, biaya untuk mengurus tadi. Tadi itu untuk biaya MCU, untuk rapid test untuk umum, kita belum bisa fasilitasi, Pak. Oh, belum. Belum. Ya, apalagi memakai PCR. Gitu. Kita untuk pasien-pasien yang dirawat saja. Jadi rapid test kita pakai yang kalau rapid kita yang karena urgensian pasien kita pakai rapid test. Dan setelah itu PCR-nya kita ujuk gitu. Saya kira itu. Jadi belum ada layanan kalau di RSDP ya, Pak, untuk masyarakat? Belum ada. Rencana memang kita sudah ada. Kita juga sudah minta karena kita kesulitan untuk mengadakan rapid testnya dan regen untuk PCR-nya. Tapi ini sudah mulai kita berhubungan dan sudah ada yang bersedia. Insya Allah sih 1-2 minggu ke depan kita sudah siap gitu. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ibu Rani barangkali Bu di RSUD Kabupaten Tangerang. Ini nanti disambung sama Mbak ini lagi. Yang pertama kami akan memberikan tambahan informasi mengenai keluhan dari masyarakat tentang lamanya hasil swab. Pemeriksaan yang dilakukan di lab infeksi RSUD Tangerang untuk pasien internal kami hasil swab bisa selesai dalam waktu 2 hari. Kemudian kalau dari rumah sakit luar dari luar RSUD Tangerang rata-rata bisa selesai 3-4 hari. Jadi tidak selama dikirim ke Litbangkes, sehingga ini bisa membantu mempercepat menegakkan diagnosa bagi para dokter-dokter di rumah sakit lain ataupun di rumah sakit internal kami untuk keperluan perawatan yang lebih optimal. Ya, kemudian juga terkait dengan edukasi sosialisasi, ini internal kami juga terus melalui HPI mengedukasi pasien-pasien yang datang di RSUD Tangerang. Kemudian Bupati Tangerang juga membentuk Satgas COVID di tingkat RT RW dan sudah mulai berjalan untuk pengawasan ODP dan juga sosialisasi maskerisasi dan lain-lain, ya. Dan melalui BPBD juga terus menggalangkan bantuan sarana cuci tangan pakai sabun, itu juga terus digalakkan. Kemudian juga terkait dengan pelayanan pemakaman juga sudah dilakukan oleh Pemkab dengan membuka lahan khusus pemakaman bagi pasien COVID dan dilaksanakan oleh Dinas Perkim untuk memakamkan pasien-pasien yang meninggal positif ataupun PDP COVID. Sebagai tambahan informasi, kemudian untuk petugas kami juga melakukan MCU rutin, kemudian rapid test bagi semua petugas kesehatan di RSU. Apabila ada yang positif rapidnya atau reaktif rapidnya, kami lanjutkan dengan pemeriksaan PCR swab untuk memastikan apakah tenaga kesehatan kami terinfeksi atau tidak. Kemudian terkait dengan pelayanan pemberian surat keterangan bebas COVID versinya masyarakat seperti itu, kami bisa
saat ini baru bisa melayani untuk yang rapid test antibody. Dan itu kami membeli bahannya, rapid testnya dari BLUD kami, dan melalui peraturan direktur kami menetapkan besaran tarif yang tentunya lebih rendah daripada swasta, dengan menghitung unit cost rapid test, kemudian BMHP yang lain, dan juga tenaga yang dikeluarkan oleh RSUD Tangerang. Nantinya kami akan menyediakan swab antigen untuk mempercepat pelayanan bagi masyarakat yang harus segera mendapatkan keterangan tidak terinfeksi COVID untuk keperluan penerbangan dan lain sebagainya. Tentunya pun tarifnya kita sesuaikan dengan unit cost dan BMHP lainnya. Ya, terima kasih. Baik. Ibu Nani mohon izin sebelum ke Mbak ini juga barangkali kalau untuk layanan lainnya di RSUD Kabupaten Tangerang tetap berjalan ya Bu, misalnya di poli lain untuk ya masih berjalan karena tidak mungkin kami mengubah menjadi rumah sakit khusus COVID. Baik. Karena RSUD Kabupaten Tangerang ini menjadi rujukan untuk pasien-pasien talasemia dari seluruh provinsi Banten, kemudian hemofilia, pasien-pasien kronis lainnya yang tidak mungkin kita tolak. Ya, jadi kami masih melayani, walaupun sekarang ini persentase kunjungannya menurun karena COVID ini. Baik. Bu Nani, untuk tadi yang disampaikan mohon izin pendalaman. Kalau untuk misalnya di Tangerang Raya, Bu, kebetulan memang tadi masyarakat yang menyampaikan aduan kepada Ombudsman ini lokasinya di Tangerang Raya yang hasil tes swabnya itu 14 hari. Kalau misalnya terjadi di Kota Tangerang atau di Tangerang Selatan, apakah bisa langsung berkoordinasi dengan RSUD Kabupaten Tangerang yang juga memiliki lab case untuk memeriksa hasil swab dan PCR gitu? Pada prinsipnya bisa ya? Bisa, kami menerima dari rumah sakit seprovinsi Banten, bahkan dari spesimennya, jadi swabnya diambil oleh mereka, oleh rumah sakit masing-masing, kemudian spesimennya dikirim ke RSUD Tangerang. Nah, penyelesaiannya rata-rata 4 harian kalau dari luar rumah sakit Tangerang. Ya. Kalau ada kemungkinan sampai 14 hari itu hambatannya kira-kira gimana ya Bu? Kemungkinan mereka dikirimnya ke Jakarta, ke Litbangkes atau ke BTKL dan lain sebagainya. Biasanya sebelumnya ke Tangerang dulu, ke Kabupaten Tangerang, atau memang opsinya dibuka meskipun misalnya dari Kota Tangerang atau Tangerang Selatan bisa memilih ke Jakarta saja misalnya. Bisa memilih. Ya. Ya. 4 hari. Yang satu lagi barangkali, jadi kalau sekarang misalnya ada masyarakat yang akhirnya ditakdirkan meninggal Bu, baik terkonfirmasi positif atau belum mengidap COVID-19, kemudian dilakukan prosedur pemulasaraan hingga pemakaman jenazah berdasarkan protokol COVID-19, sudah tidak ada lagi diperbolehkan campur tangan dari pihak swasta ya Bu? Sebenarnya begini Pak, RSUD Tangerang ini untuk pemeriksaan spesimen swab tadi itu hanya melayani bagi pasien yang dirawat, bukan hasil screening rapid test yang massal kemudian dikirim ke RSUD kami tidak melayani itu karena kami hanya ditunjuk oleh Kemenkes melayani pasien yang dirawat, PDP yang dirawat. Nah, kemungkinan tadi keluhan masyarakat tadi, mereka sudah rapid test, kemudian reaktif dan merasa di swab, hasilnya lama, itu mungkin harus dikirim ke BPTKL pusat ataupun Litbangkes pusat. Kemudian mengenai pemulasaraan jenazah, sebenarnya rumah sakit swasta yang mampu itu bisa Pak, sepanjang mengikuti protokol peraturan atau juknis pemulasaraan jenazah untuk COVID-19. Ya, tetapi rata-rata masa pemakamannya yang jadi masalah, penolakan masyarakat dan sebagainya, sehingga setahu kami dari Pemkot Kota Tangerang, kemudian Pemkot Tangsel dan Kabupaten sudah menyiapkan lahan makam masuk ke masing-masing
kota kabupaten ini untuk memakamkan pasien-pasien yang PDP COVID. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Nani. Saya Ya. kembalikan ke Mbak Eni dulu. Ya, terima kasih. Mohon maaf sempat terputus. Ya, untuk mungkin waktunya juga sudah mulai menipis. Untuk pertanyaan, beberapa pertanyaan terakhir ini untuk pengaduan, apakah dari rumah sakit baik itu di RSUD Provinsi Banten, RSUD Derajat Prawira Negara maupun Kabupaten Tangerang memiliki kontak person pengaduan tersendiri? Mohon dijawab. Mungkin dari RSUD Banten terlebih dahulu. Ya, Bu. Ada PIC pengaduan yang bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan orangnya ada dari Rumah Sakit Banten, kita sudah ada. Awal-awal itu banyak sekali yang masuk, Bu, ke WA pengaduan kami, dan tapi perlahan sudah mulai. Yes. Bisa disampaikan Pak di nomor berapa atau via apa kita bisa melapor? Kalau nomor kontaknya mana? 0813 1103 2007. Ya. Oke. Ini nomor kontak khusus pengaduan dan informasi ya Pak ya? Iya. Apakah Dokter Rina orangnya? Oh gitu. Apakah sudah dipublikasikan secara masif Pak ke masyarakat? Ya, sudah dimasukkan ke dalam pengumumannya yang dirangkum oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kalau di RSUD Derajat Prawira Negara bagaimana Pak? Apakah ada kontak person khusus untuk pengaduan? Baik, untuk RSDP Derajat Prawira Negara kontaknya 0254 200 528. 20 bisa diulang Pak, mohon maaf. 200 528. 200 528. Ya. Ya, ada ini ada Dokter Gigi Saiful Anam yang biasa menangani masalah-masalah pengaduan. Ada juga ada beberapa teman di sana. Tapi yang PIC-nya Dokter Saiful Anam, Dokter Gigi Saiful Anam. Ini ada pengelola khususnya ya Pak ya, termasuk sistem mekanisme penanganannya juga sudah ada SOP-nya Pak? Sudah ada, ya. Sudah ada ya Pak ya. Ya. Dan saat ini masih berjalan, masyarakat banyak yang mengadu Pak? Alhamdulillah sih ada yang mengadu, walaupun ya, tapi kita biasanya sih langsung ketemu muka ya, supaya tidak terjadi salah persepsi, jadi supaya lebih enak kalau sambil bersilaturahmi, walaupun kita harus menerapkan physical distancing. Oke, baik. Ya, kalau di RSUD Kabupaten Tangerang Bu? Bisa lewat Instagram. Oh ya. Bu Eni dan dari urusan Kepala HPI kami, Dr. Rifki. Silakan Dr. Rifki. Oh, beralih. Ya, Pak Rizky. Jadi, Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya. Selamat sore. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Rena akhirnya bisa ketemu lewat online. Iya. Ya, Pak Rizky. Selamat sore, Bu Eni. Ya, saya Muhammad Rifki, Kepala Instalasi Hukum, Publikasi dan Informasi RSU Kabupaten Tangerang. Jadi saya mitranya Dr. Khairul Anam ini. Ya, penanganan pengaduan yang ada di kami itu kami mempunyai berbagai saluran. Kita punya kontak PPIB bagian pengaduan yang tersambung dengan
Kominfo Kabupaten juga, Saudari Fauzia Wulansari. Itu ada nomor HP-nya, mungkin bisa dicatat 0811 1265. Oke. Atau juga bisa langsung ke nomor telepon rumah sakit kita, hotline di 021 551 2946 2946 551 3709 552 3507. 507. Oke, baik. Ya. Jadi selain itu kita juga ada website, terus ada medsos, kita ada di Twitter, di Facebook, dan di Instagram. Di sini bervariasi keluhannya, dari yang memang keluhan-keluhan tentang COVID maupun tentang keluhan-keluhan yang non-COVID, karena seperti yang disebutkan oleh Ibu Direktur tadi bahwa kita rumah sakit rujukan, jadi ada beberapa juga yang mengeluhkan tentang bagaimana pelayanan untuk pasien-pasien non-COVID di era COVID ini. Dan tentunya ada yang karena kami rujukan, ada yang keluhan dari teman-teman pasien dari Pandeglang, dari Rangkas, yang kebetulan memang mempunyai keganasan anak, yang tentunya kebetulan kita mempunyai dokter spesialis anak yang keahliannya di hematologi kan harus ke sini, tapi ya karena ada kendala COVID ini, jadi kita tetap melayani tapi melakukan pembatasan, dan tentunya jadinya ada delay masalah antrian. Tapi tetap kita di sini berusaha untuk tetap menjalankan kegiatan pelayanan yang non-COVID sesuai dengan kemampuan yang ada di kami, dan juga sesuai dengan protokol COVID yang ada. Oke, baik, terima kasih. Ini hotline-nya masih berfungsi ya Pak ya? Masih bisa dipergunakan buat masyarakat yang ingin mengadu? Masih dong, masih diakses. Masih ya? Oh, masih bisa, Bu. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Rizky, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk di Kang Jenal, untuk di Ombudsman sendiri, posko daring masih bisa dipergunakan, bisa disampaikan masyarakat yang ingin mengadu kemana? Ya, baik, Tni. Sebelumnya kami mengucapkan juga terima kasih baik dari RSDP Kabupaten Serang, RSUD Kabupaten Tangerang maupun RSUD Banten yang sudah membagi informasi mengenai saluran pengaduan. Ini menjadi standar kami Pak untuk senantiasa mendorong agar layanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun lembaga negara serta BUMN, BUMD agar bisa memberikan peluang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan dan sebagainya. Ombudsman sebagai pengawas, tentu saja kami standar operasional prosedur pertama kali adalah pasti akan menanyakan kepada masyarakat yang mengadu kepada Ombudsman, apakah sudah mencoba atau berupaya menyampaikan pengaduan kepada sarana pengaduan internal yang disediakan oleh penyelenggara layanan terlebih dahulu. Jika sudah disampaikan dan kemudian barangkali masyarakat tidak mendapatkan respon atau tanggapan yang memadai, Ombudsman baru akan menindaklanjuti laporan. Tapi kami akan mendorong semaksimal mungkin agar masyarakat memanfaatkan saluran pengaduan yang sudah disediakan. Mudah-mudahan kita selalu bisa meningkatkan layanan pengaduan agar keluhan masyarakat bisa segera langsung direspon dan ditangani dengan baik. Untuk masyarakat yang barangkali kehilangan tadi kesempatan atau pulang untuk mencatat nomor, barangkali nanti juga bisa disampaikan bersama dengan hasil pertemuan hari ini. Tapi jika ingin menyampaikan laporan pengaduan, Ombudsman Banten juga bisa memanfaatkan website ombudsman.go.id atau juga media sosial kami, media sosial Ombudsman Banten yang ada di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, atau memanfaatkan nomor WA Center Ombudsman Banten di 0811 127 3737.
0811 127 3737 supaya bisa direspon dengan baik. Kami mohon izin sebelumnya kepada Bapak Ibu sekalian agar bisa terus menjalin komunikasi dengan baik agar jika ada masyarakat yang menyampaikan keluhan atau pengaduannya melalui Ombudsman, kita bisa tanggapi respon secara bersama-sama dengan baik supaya masyarakat mendapatkan layanan yang lebih optimal. Demikian Teni. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Jenal. Dan terakhir Bu, sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan dari Bapak Direktur Utama RSUD Banten, kemudian RSUD Derajat Prawira Negara, dan RSUD Kabupaten Tangerang. Siapa dulu, Bu? Ya, halo Pak, dari RSUD Banten, Pak Dr. Dadang. Danang ya. Ya, saya kira kami mengucapkan terima kasih atas pertemuan ini ya. Terima kasih dari Ombudsman menyadarkan kami bahwa barangkali kami harus ada beberapa aspek dalam hal komunikasi dengan masyarakat ya, tapi kepada komunikasi dengan para rumah sakit kita juga ucapkan terima kasih dengan Rumah Sakit Derajat, Rumah Sakit Tangerang, dan seluruh rumah sakit di Provinsi Banten atas kerjasamanya sehingga rujukan-rujukan pasien dari seluruh rumah sakit itu sekarang masih tetap berjalan dengan baik, dan saya kira ke depan mudah-mudahan ini terus berjalan ya dan bisa menghentikan laju perkembangan dari penyakit COVID-19. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih. Pak, izin Pak, ada satu pertanyaan lagi nih yang saya baca dari komentar sebelum saya tutup. Ini untuk menghadapi new normal, apakah penanganan dari medis akan lebih diperketat atau dibebaskan, Pak? Dan untuk di lembaga pendidikan seperti sekolah dan lain-lain, bagaimana langkah penanganannya? Ya. Halo Pak Dadang. Oh, kepada saya. Bisa bantu dijawab Pak. Oh, iya, new normal ya, new normal. Apa penanganan dari medis akan lebih diperketat atau dibebaskan? Dan untuk lembaga pendidikan, bagaimana langkah penanganannya? Saya kira saya lebih cenderung tertarik ke lembaga pendidikan. Kemarin kita ada diskusi dengan teman-teman prajabatan. Jadi kalau new normal, yang wajib tentu kemudian di lembaga pendidikan perilaku memakai masker dan penjarangan bangku sekolah ya, nggak empet-empetan seperti kemarin ya. Nah kalau itu menghasilkan jumlah kelas yang lebih banyak, maka tentu jam tatap mukanya bisa dikurangin sehingga bisa beberapa gelombang pertemuan. Jadi kemudian perilaku cuci tangan, memakai sabun sebelum memasuki sekolah dan sebelum memasuki ruang kelas itu harus berjalan. Nah, saya kira itu langkah-langkah yang bisa dilakukan di sekolahan. Kalau medis saat ini apa diperketat atau dibebaskan ya, saya kira kita akan berjalan sudah on the track yang sudah kita lakukan ini. Diperketat dibebaskan itu saya kira screening ya, screening kita dari Dinas Kesehatan saya sudah melihat sudah ada fasilitas drive-thru yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten maupun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, saya itu akan lebih memperdekat akses apakah seorang itu menderita COVID atau tidak sehingga lebih cepat terdeteksi dan kemudian lebih cepat dilakukan isolasi baik mandiri atau di rumah sakit sesuai dengan berat ringannya penyakit. Saya kira seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadan. Ya, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Itu pertanyaan yang ada di komentar Facebook kita, Pak. Iya. Mungkin, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, mungkin berlanjut ke Pak Rahmat, RSUD Derajat Prawira Negara. Ya. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak. Baik, terima kasih. Terus menjaga physical distancing, pakai masker dan cuci tangan, jangan lupa itu saja.
paling tidak bisa menyelamatkan kita dan menghindari kita dari kontak-kontak dari pasien-pasien atau OTG, orang tanpa gejala. Paling tidak kita bisa memproteksi diri kita sendiri dengan cara tadi itu satu adalah physical distancing, lalu memakai masker dan cuci tangan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, kemudian ke RSUD Kabupaten Tangerang, Ibu. Ya, terima kasih. Dengan suara saya, Bu? Bisa dengar suara saya? Iya. Jadi yang kami rasakan di daerah ini, Bu, adanya kebijakan-kebijakan pusat yang sangat cepat diterbitkan dalam waktu 3 bulan ini, yang butuh persiapan cepat juga dari daerah untuk menyesuaikan dan untuk melaksanakan. Inilah yang menyebabkan kadang-kadang informasi ini tidak sampai dengan detail sampai masyarakat sampai ke bawah. Contohnya misalnya kebijakan pelonggaran PSBB. Tiba-tiba pemerintah melonggarkan, membolehkan armada pesawat terbang untuk beroperasional lagi. Ternyata dibutuhkan beberapa persyaratan. Nah, ini yang kadang-kadang kebijakan ini belum optimal sampai ke masyarakat, tapi harus dilaksanakan dengan cepat. Nah, ini rumah sakit dan juga mungkin pelayanan kesehatan lainnya harus cepat menyesuaikan diri untuk hal seperti ini, agar masyarakat tidak bingung, tidak merasa dipingpong harus kemana gitu. Ya, ini yang perlu pemahaman bersama, sehingga nanti kalau ada komplain atau keluhan-keluhan masyarakat ke Ombudsman, salah satu penyebabnya itu Pak atau Bu. Jadi kami harus cepat menyesuaikan beberapa regulasi-regulasi yang dengan cepat terus digulirkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena belum siap untuk melaksanakannya. Salah satunya seperti itu. Nah, sehingga kami mengusulkan ada sebuah sinkronisasi kebijakan dalam terkait dengan COVID ini, baik di lingkup preventif, di lingkup pelayanan kuratif ataupun lainnya, antara pusat dan daerah, sehingga pelayanan ini lebih bisa optimal lagi dan informasi ke masyarakat juga lebih baik lagi, persiapan daerah juga lebih intens lagi, sehingga masyarakat lebih bisa mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan pelayanan yang optimal. Itu harapan kami seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang di komentar dari masyarakat, Ibu, terkait koordinasi dengan tim medis dengan tim gugus tugas lain, Bu, bagaimana, Bu? Misalnya dengan TNI dan Polri? Kami sudah menjadi bagian dari gugus tugas kabupaten, sehingga untuk internal kabupaten pun kami sudah berkoordinasi baik melalui media WhatsApp maupun juga media lainnya. Kemudian untuk Provinsi Banten kami sudah dalam WA group dengan gugus tugas Provinsi Banten, sehingga komunikasi informasi lebih lagi dan lebih cepat kami dapatkan. Ya. Oke, baik. Berjalan dengan lancar ya, Bu, koordinasi dengan tim yang lainnya. Ya. Oke. Terima kasih. Baik. Siap, terima kasih. Dan terakhir mungkin Kang Jen, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, mungkin sudah banyak ya. Dari tadi ketemu kasihan ibu-ibu sama bapak-bapak yang menemani kita cukup lama. Ya. Intinya masyarakat tidak perlu khawatir, insya Allah saya kira melihat komitmen dan niat rujukan yang ada di Provinsi Banten, masyarakat bisa mendapatkan layanan optimal, dan yang tadi juga sudah disampaikan, apabila ada kendala atau permasalahan pelayanan di lapangan, layanan yang sudah tersedia, tidak memperoleh tanggapan yang semestinya, Ombudsman siap bekerja sama baik dengan para instansi maupun RS rujukan dalam hal ini untuk permasalahan yang diadukan atau dilaporkan. Saya kira itu aja, Teh, ini menegaskan. Oke.
Ya, baik. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber hari ini yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Bapak Direktur Utama RSUD Banten, Bapak Dr. Danang Hamzah. Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu, mohon maaf terlambat tadi. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Pak. Amin. Ya, dan Ibu Dr. Hajan Nanik Isnaini, Ibu terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih dan Bapak Rahmat Setiadi, Direktur Utama RS Derajat Prawira Negara. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, dan satu lagi Kang Jainal Mutakin, Kepala Kasisanan Pemeriksaan Laporan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya, informasinya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi masyarakat yang lebih luas lagi. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam bertugas juga akan menjadi ibadah kita untuk semuanya. Terima kasih. Ya. Amin. Baik, terima kasih. Saya Eni Nuraini mohon undur diri. Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.